Visi misi pendidikan tidak akan pernah tercapai. Visi misi sekolah tidak akan pernah sesuai target apabila bimbingan dan konselingnya tidak memiliki manajemen yang baik. Halo sahabat BK semuanya, salam Rubicon, salam BK mengudara. Kali ini kita akan bahas sektor manajemen bimbingan dan konseling sebagai bagian dari optimalisasi layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Kemampuan manajerial sangatlah penting untuk dikuasai personil bimbingan dan konseling di sekolah. Gunanya agar bisa dipastikan kualitas layanan yang diberikan sesuai dengan harapan kolektif ataupun harapan pendidikan. Manajemen bimbingan dan konseling dapat dilakukan dengan mendesain program layanan berdasarkan hasil observasi kebutuhan, bukan pendapat subjektif. Setelah terancang dengan baik, kemudian dilaksanakan dengan tepat sasaran, kontrol actionnya dengan efektif dan efisien, kemudian refleksikan hasilnya dengan evaluasi yang tentu baik. Beberapa ahli di bidang manajerial menyebutkan bahwa manajemen adalah pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan cara efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian sumber daya organisasi. Profesor Dr. Sugio MSI pernah menyebutkan bahwa manajemen bimbingan dan konseling merupakan kegiatan yang diawali dari perencanaan kegiatan bimbingan dan konseling, pengorganisasian aktivitas dan semua unsur pendukung bimbingan dan konseling, menggerakkan sumber daya manusia untuk melaksanakan kegiatan bimbingan dan konseling, memotivasi sumber daya manusia agar kegiatan bimbingan dan konseling mencapai tujuannya. Ada beberapa alasan kenapa diperlukan manajemen bimbingan dan konseling. Ada 3 alasan. Yang pertama adalah untuk mencapai tujuan, kemudian untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan, namun jika ada, dan yang ketiga, mencapai efektivitas dan efisien. Ada 5 prinsip dalam manajemen bimbingan dan konseling. Prinsip pertama adalah perencanaan atau planning, agar pelaksanaan bimbingan dan konseling memperoleh hasil sesuai tujuan yang dirumuskan sebelumnya. Prinsip kedua adalah pengorganisasian atau organizing. Sistem pengorganisasian diketahui dari struktur organisasi sekolah tersebut. Organisasinya terdiri atas koordinator, anggota, dan staf administrasi. Ketiga, penyusunan personalia atau staffing. Mekanisme para personalia ditetapkan, disusun, dan diadakan pembagian tugas sesuai dengan job description-nya. Prinsip keempat, pengarahan dan kepemimpinan atau leading. Mengarahkan dan memimpin para personalia sehingga bekerja dengan sesuai jobnya atau bidang kerjanya masing-masing. Prinsip kelima adalah pengawasan atau controlling. Melakukan pengawasan dan penilaian terhadap kegiatan mulai dari penyusunan rencana program hingga pelaksanaan programnya. Aspek-aspek manajemen bimbingan dan konseling memiliki 4 komponen. Komponen yang pertama adalah perencanaan program. Komponen yang kedua, integrasi pelaksanaan program. Disusul dengan yang ketiga adalah evaluasi pelaksanaan program, dan yang terakhir keempat merupakan supervisi program. Selanjutnya akan kami bahas lebih detail masing-masing komponen tersebut. Perencanaan program bimbingan dan konseling tidak serta muncul secara otomatis. Sudah ada instrumen-instrumen yang dikumpulkan terlebih dahulu untuk membangun sebuah perencanaan yang matang. Beberapa perencanaannya didapatkan dari yang pertama, analisis kebutuhan siswa. Yang kedua, penentuan tujuan BK. Kemudian yang ketiga, analisis situasi sekolah. Keempat, penentuan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan. Kelima, penetapan metode pelaksanaan kegiatan. Keenam, penetapan personil kegiatannya.
Ketujuh, persiapan fasilitas dan juga biaya kegiatan. Kedelapan, perkiraan tentang hambatan kegiatan dan juga antisipasinya. Aspek kedua dalam manajemen bimbingan dan konseling memiliki maksud pelaksanaan program bimbingan dan konseling terintegrasi dengan program sekolah secara keseluruhan. Integrasi ini memiliki dua jenis. Yang pertama adalah program tahunan sebagai program sekolah yang dijabarkan menurut alokasi waktu setiap semesternya. Yang kedua, program bulanan atau bahkan bisa dijabarkan dalam program mingguan. Dibuat dalam satu matriks atau schedule. Dalam program itu dicantumkan substansi kegiatan, jenis layanan menurut alokasi waktunya. Evaluasi pelaksanaan program memiliki tujuan untuk menilai efisiensi dan efektivitas dari manajemen bimbingan dan konseling yang ada di sekolah. Tujuannya ada dua, ada tujuan umum dan juga tujuan khusus. Tujuan umumnya yakni untuk mengetahui kemajuan program bimbingan dan konseling atau subjek yang telah memanfaatkan layanan bimbingan dan konseling. Yang kedua, mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas strategi pelaksanaan program dalam kurun waktu tertentu. Yang menjadi tujuan khususnya adalah yang pertama, meneliti secara berkala hasil pelaksanaan program yang telah dicapai. Kemudian, memperoleh informasi tentang tingkat efektivitas dan efisiensi layanan bimbingan dan konseling yang ada. Yang ketiga, mengetahui jenis layanan yang sudah ataupun belum dilaksanakan dan juga jenis layanan yang memerlukan perbaikan atau pengembangan. Keempat, mengetahui tingkat partisipasi staf atau personil sekolah dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan program. Yang kelima, mengetahui seberapa besar kontribusi program bimbingan dan konseling terhadap ketercapaian tujuan pembelajaran di sekolah. Keenam, memperoleh informasi yang cermat dan memadai untuk kepentingan perencanaan langkah-langkah pengembangan program. Yang ketujuh, membantu mengembangkan kurikulum sekolah yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Supervisi program bimbingan dan konseling merupakan aspek terakhir dalam manajemen bimbingan dan konseling. Tujuannya adalah untuk mengendalikan personil pelaksana bimbingan dan konseling, memantau kemungkinan adanya kendala yang muncul dan dihadapi oleh personil dalam pelaksanaan tugasnya, kemudian mencari jalan keluar terhadap hambatan ataupun permasalahan dalam pelaksanaan program agar tercapai pelaksanaan yang lancar ke arah pencapaian tujuan bimbingan dan konseling di sekolah. Tunjukkan dukunganmu ke channel Rubicon dengan subscribe karena subscribe itu gratis. Berikan like dan komen agar kita bisa berdiskusi sekaligus mengerti konten apalagi yang perlu dibahas. Salam Rubicon, salam BK mengudara, terima kasih.